Angin malam di daerah perkotaan selalu terasa berbeda. Ia membawa bau sampah, knalpot, dan suara-suara bising yang tidak pernah berhenti. Di sebuah gang sempit di jantung kota, berdiri sebuah rumah kos tua berlantai 3. Bangunannya sudah kusam, catnya mengelupas, dan jendelanya selalu tertutup. Rumah kos itu, yang dikenal sebagai kos melati, punya reputasi buruk. Bukan karena fasilitasnya, tapi karena penunggu yang katanya bersemayam di sana. Cerita itu bermula dari seorang mahasiswi bernama Intan. Ia pindah ke kos melati karena harganya yang sangat murah. Meskipun teman-temannya sudah memperingatkannya, Intan tidak percaya tahayul. Ia hanya ingin tempat tinggal yang terjangkau. Malam pertama Intan di sana, ia merasakan hal aneh. Udara di kamarnya terasa dingin. Padahal AC tidak menyala. Ia juga mendengar suara isak tangis samar dari kamar sebelah. Padahal kamar itu kosong. Intan mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya imajinasinya. Keesokan harinya, Intan bertemu dengan Bu Siti, pemilik kos yang sudah tua dan bungkuk. "Jangan pernah sentuh lemari di pojok kamar ya nak," pesan Bu Siti dengan suara serak. "Lemari itu tidak boleh dibuka." Intan mengangguk patuh. Meski dalam hati ia bertanya-tanya. Di kamar kosnya ada sebuah lemari kayu tua yang tampak usang. Lemari itu terkunci dan menempel di dinding. Intan mencoba menggesernya. Namun, lemari itu terlalu berat. Malam berikutnya, teror yang sebenarnya dimulai. Saat Intan sedang belajar, ia mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Ketukan itu berirama, seolah-olah ada yang mencoba keluar dari dalam sana. Intan merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan belajarnya. Namun ketukan itu semakin keras, semakin mendesak. Tiba-tiba, suara ketukan itu berhenti dan berganti dengan suara bisikan. "Tolong, aku," bisik suara itu. Suaranya terdengar lirih dan penuh kesedihan. Intan panik. Ia tidak percaya hantu. Tapi apa yang ia dengar itu terlalu nyata. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Ia mencoba lari, tapi pintu kamarnya terkunci dari luar. Ia terperangkap. Bisikan itu semakin kuat. "Aku kedinginan. Buka pintunya." Intan menatap lemari itu. Ia tahu ia tidak seharusnya melakukannya. Tapi rasa penasaran dan ketakutannya bercampur aduk. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka kunci lemari, namun tidak berhasil. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. Tawa itu bukan dari dalam lemari, melainkan dari belakangnya. Intan menoleh, dan ia melihat sesosok wanita berbaju putih lusuh berdiri di ambang pintu kamar mandi. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya yang pucat. Wanita itu tidak memiliki kaki. Tubuhnya melayang di udara. Wanita itu perlahan-lahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, bibirnya robek, dan senyumnya. Senyum itu adalah senyum paling mengerikan yang pernah Intan lihat. Wanita itu tertawa. Tawanya bergaung di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk Intan berdiri. "Kau mengganggu tidurku," bisik wanita itu. Suaranya serak. "Dan sekarang, kau harus menemaniku." Intan berteriak histeris. Ia mencoba berlari ke pintu, tapi wanita itu sudah ada di depannya. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan kuku-kukunya yang panjang dan hitam seolah-olah menusuk jantung Intan. Intan merasakan sakit yang luar biasa. Ia merasa jiwanya seolah-olah ditarik keluar dari tubuhnya, disedot ke dalam lemari tua itu. Keesokan harinya, Bu Siti menemukan kamar Intan kosong. Pintu dan jendela terkunci dari dalam. Namun, di lantai tergeletak sebuah kalung yang dikenali sebagai milik Intan. Bu Siti tidak terkejut. Ia hanya menghela napas, lalu menutup kembali pintu kamar itu. "Satu lagi," gumam Bu Siti. "Satu lagi yang berhasil ia tarik." Kamar itu kini kembali kosong, dan di dalamnya sebuah lemari tua
masih berdiri kokoh. Di dalam lemari itu terperangkap jiwa Intan, menemani jiwa-jiwa lain yang telah lebih dulu menjadi korban. Setiap malam, suara isak tangis dan ketukan masih terdengar dari dalam lemari. Suara itu adalah sebuah peringatan, sebuah janji bahwa penunggu itu akan selalu ada, menunggu penghuni kos baru yang berani mengganggu tidurnya. Maka, jika suatu hari Anda melihat sebuah rumah kos tua dengan harga sewa yang tidak masuk akal, jangan pernah mencoba untuk menyewanya, karena di sana mungkin ada sebuah lemari yang menunggu dan sebuah penunggu yang siap untuk menjadikan Anda teman selamanya.